Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Shalom. Kita mulai ibadah tengah minggu kita. Kita satu hati dalam doa. Aba Bapa, terima kasih saat ini Engkau mampukan roh, jiwa, dan tubuh kami datang ke hadapan Engkau. Sungguh kami adalah yang bersuka cita karena kami adalah anak-anak yang diberkati. Karena sore ini kami boleh menikmati indahnya bersama dengan Engkau Bapa. Sungguh kami bersuka cita karena roh jiwa kami dihiburkan dengan firman-Mu. Dan roh jiwa kami boleh memanjatkan seru doa untuk gereja-Mu, untuk nama Yesus dan untuk diri kami. Bapa, biarlah kehendak-Mu yang indah terjadi di dalam ibadah ini seperti di sorga. Dalam nama Yesus, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita bertobat. Yesus, kure hari kure apa hari kure ayusi. Yesus, 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 Yesus. Kuasa darah Yesus, kami mau kuasa darah Yesus. Kuduskan roh jiwa kami Tuhan Yesus. Kuduskanlah dari segala kesalahan, kelemahan, pelanggaran kami Tuhan Yesus. Kuduskanlah agar kami layak ke sedang ibadah yang kudus ini, memuliakan nama-Mu yang kudus, dipimpin dituntun oleh Roh-Mu yang kudus untuk menerima segala yang kudus dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk kekudusan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami semua penuh dengan Roh Kudus, karena roh jiwa kami telah dikuduskan oleh darah-Mu. Yesus, kure ayose. Yesus, kure yose Yesus. 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 Yose hari kure yose Yesus. Yesus yose yo pari yose. Yose ri kure yose yose. Yose ri kure yose Yesus. Pari ri kure yose yose yose. Pari yose yose hari kure. Apari yose hari kure yose. Achatari hari kure yose. Apari yose hari kure achatari hari kure. Apa yose akari hari kure apari kare. Ku
Bapa, kami bawa persembahan iman kami sungguh bersuka cita dapat menunjukkan hati kami, iman kami, syukur kami, seluruh roh jiwa kami Engkau tentu tahu. Bapa, meskipun tidak seberapa dinilai dari manusia pun, karena ini semua adalah debu tanah di hadapan Engkau. Tapi terimalah wangi dari iman kami, anak-anak-Mu. Sungguh Bapa, setiap ada apa yang kami punya, sungguh kami terlebih dahulu ingin bawa ke hadapan Engkau. Engkau pun tahu. Maka Bapa, biarlah Engkau juga mencukupi segala kebutuhan roh, jiwa, tubuh, dan lingkungan kami. Agar kami terus dapat melayani nama-Mu, dapat terus mempermuliakan nama-Mu, dan untuk mengatasi semua kebutuhan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Firman hari ini Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 19. Kita baca bersama-sama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali daripadamu kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Amin. Kita sambut firman dengan doa. Mari berdoa. Yesus, kuria pariose. Yesus, 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 tolonglah setiap kami. Biarlah roh jiwa kami penuh berkat dari Engkau. Biarlah setiap roh jiwa kami mendengar suara Roh Kudus. Biarlah setiap firman yang akan Engkau sampaikan semua masuk ke dalam roh jiwa kami. Tidak satu pun yang terhanyut. Biarlah seluruhnya masuk dalam roh jiwa kami. Karena itu Bapa, berilah kuasa kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuasa untuk mendengar firman-Mu, inspirasi untuk mengerti firman-Mu. Biarlah seluruh firman-Mu masuk menjadi iman, menjadi kuasa, menjadi hidup bagi kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia demi kasih karunia Engkau berikan kepada kami. Biarlah setiap jemaat-Mu sungguh penuh dengan Roh Kudus, mendengar suara Roh Kudus saja. Biarlah kebenaran-Mu dinyatakan kepada setiap kami, sehingga seluruh anak-anak-Mu hidup di dalam kebenaran-Mu, meninggikan, menguruskan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kuria Pak Yose. Kita serukan 3 kali, mari roh jiwaku peliharalah gereja.
Mari roh jiwaku, peliharalah gereja. Mari roh jiwaku, peliharalah gereja. Mari roh jiwaku, peliharalah gereja. Intisari khotbah mulai dari judul 2, 3. Hati yang dicari Allah. Allah yang kita sembah murah hati. Dia mengaruniakan kemurahan hati dan kasih karunia kepada dunia. Maka memberi matahari dan hujan kepada mereka yang termasuk tubuh sekalipun. Tetapi yang dicari Allah adalah hati yang hancur dan patah. Asal mula manusia adalah orang berdosa. Tanpa mendapat penghapusan dosa, tidak mungkin bergaul dengan Allah. Karenanya Allah mengajak kita berperkara terlebih dahulu, agar menghapuskan dosa. Ini adalah perintah Allah dan kebenaran. Untuk hal ini, Yesus mencurahkan darah, dan Roh Kudus keluar dari Bapa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus menunggu kita. Pertobatan dipanjatkan melalui doa. Doa yang bertobat dengan remuk hati disambut oleh Allah. Dia tidak ingin menghukum orang berdosa, melainkan ingin menghidupkannya. Supaya memperoleh semuanya, harus membuang dosa dahulu. Karenanya kita harus bertobat. Pertobatan dilakukan melalui doa. Di dalam doa yang sungguh-sungguh pasti harus ada pertobatan. Di antara jawaban doa, tidak ada yang lebih besar daripada roh jiwa kita mendapat penghiburan. Pertobatan adalah kebenaran, di mana roh jiwa dapat menerima penghiburan. Doa dan pertobatan selalu bergandengan. Amin. Allah yang kita sembah murah hati. Kita sering mendengar mengenai sifat Allah sebagai yang murah hati. Mereka hanya mendengar saja, namun tidak mengerti. Maka hubungan kita dengan Allah tidak kokoh dan kekal. Kita harus mengenal mengapa Dia murah hati, lalu harus bersandar kepadanya. Manusia tidak bisa bertemu Allah. Manusia tidak dapat bergaul dengan Allah. Allah tidak memperoleh apapun dari manusia. Tidak ada yang dicari Allah di dalam manusia. Tidak apapun secara mutlak. Maka Alkitab berkata, tidak ada orang benar satupun tidak. Telah dikatakan, tidak ada orang benar satupun tidak. Jika kita bukan orang benar, kita tidak mungkin bertemu dengan Allah. Tidak adanya orang benar ini merupakan diagnosis Allah. Manusia ingin bertemu Allah dengan kebanggaan sebagai orang kaya atau yang terpelajar. Demikian menampilkan diri di hadapan Allah dan ingin mendekati Allah. Tetapi hal-hal demikian bukanlah yang dicari oleh Allah. Tidak ada apapun yang berkenan kepada Allah di dalam manusia. Oleh karena itu, Allah mengerjakan pekerjaan khusus bagi manusia. Allah mengutus anaknya ke dunia. Kita percaya Yesus sebagai siapa? Ada yang percaya Yesus sebagai orang hebat. Dari pandangan dunia, Yesus adalah orang hebat. Tetapi jika saudara percaya Yesus sebagai orang yang hebat, saudara tidak bisa diselamatkan. Yesus bukan seorang yang terkenal, melainkan Dia adalah yang diutus Allah. Maka kita percaya Yesus sebagai siapa? Kita percaya Yesus sebagai Kristus. Kristus artinya yang diutus Allah, yaitu Ia yang dipilih, lalu diurapi dan diutus.
Saudara akan memperoleh hidup dan keselamatan dengan cara percaya Dia sebagai yang diutus Allah. Kita percaya Yesus sebagai siapa? Kita percaya Dia sebagai yang diutus Allah, yaitu Kristus. Barulah kita memperoleh keselamatan. Maka ketika kita dibaptis, kita percaya Yesus sebagai siapa? Jika kita mengakui Yesus sebagai Kristus, orang itu layak dibaptis. Tetapi jika percaya Yesus sebagai orang yang hebat, atau Yesus adalah orang yang terkenal, tentu tidak memperoleh hidup. Kita harus mengenal mengapa Allah mengutus Dia kepada kita. Manusia tidak boleh maju di hadapan Allah. Manusia tidak memiliki kebanggaan apapun di hadapan Allah. Allah sudah mematikan manusia. Firman-Nya, upah dosa adalah maut. Di Taman Eden, Allah telah berfirman, jika kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, pasti engkau mati. Itu bukan arti karena kamu makan buah itu, racun buah itu mematikan kamu. Pastilah engkau mati, artinya Allah pasti mematikan kamu. Allah, Dialah yang mematikan. Allah pasti mematikan mereka yang berdosa atau yang melawan Allah. Karena Dia menciptakan kita, Allah memiliki hak untuk mematikan kita, sebab kita adalah milik-Nya. Mereka yang melawan dan tidak taat mati. Ini tidak berarti ia berangsur-angsur menjadi kering dan akhirnya mati. Tetapi Allah pasti mematikan kamu. Allah tidak membatalkan ucapan yang keluar dari mulutnya. Oleh sebab itu Allah tidak bisa menghidupkan mereka yang berdosa dan yang tidak taat. Maka sebagai cara yang lain, Allah mengutus yang menyelamatkan manusia. Mengutus Kristus. Maka Kristus diutus Allah. Dan oleh karena Kristus, bagaimana kita memperoleh hidup dan keselamatan? Kita tidak memiliki kebenaran. Supaya kita dibenarkan oleh karena Kristus di hadapan Allah. Sepertinya menjahit baju dan mengirimnya untuk kita. Waktu saya kecil di desa saya, jika seorang gadis yang dikawini terlalu miskin dan tidak ada baju untuk dipakai saat pesta, maka keluarga mempelai laki-laki yang kaya menjahitkan baju dan mengirimkannya kepada gadis itu. Lalu dia pergi ke pesta. Saya sering melihat hal demikian di desa. Seperti itu, Allah mengutus Yesus agar kita menggunakan Yesus. Maka Roma 13 ayat 13 sampai 14 mengatakan, kenakanlah Yesus Kristus sebagai pakaian. Kenakanlah Yesus sebagai pakaian. Dahulu di belakang saya ada kali yang terbuka. Di pinggir sebelah kiri kanan, kali itu ada banyak rumah kumuh. Tetapi daerah itu kena banjir dan sesudahnya kebakaran sehingga habis semua. Karena terbakar semua, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Maka baju istri saya sewaktu kawin itu dikirim kepada mereka. Sesudah memakainya, mereka dapat dibawa ke gereja. Allah mengirim pakaian yang benar bagi kita. Maka kita maju di hadapan Allah sesudah mengenakan baju itu. Kita bersandar kepada Kristus dan mengenakan Kristus, lalu maju di hadapan Allah. Selain dengan cara itu, kita tidak mungkin maju di hadapan Allah. Semakin memegahkan kebenaran kita di hadapan Allah, semakin jauh dari Allah.
Di hadapan Allah kita tidak memiliki kebenaran. Kita tidak bisa memegahkan kebenaran apapun di hadapan Allah. Maka cara kita memperoleh hidup di hadapan Allah ialah kita mengakui aku tidak memiliki kebanggaan apapun. Apa itu manusia? Di dalam ayat 7 berkata, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Maka kita telah menjadi orang berdosa. Karena di dalam kandungan ibu sudah dikandung sebagai orang berdosa. Sebelumnya, ibu yang mengandung kita dalam dosa. Kita sering mengatakan dengan nada menyalahkan Adam. Adam yang berbuat dosa di Taman Eden. Demikian kita berdalih karena Adam. Tetapi kita sudah ditentukan sebagai yang dimatikan oleh Allah di dalam Adam. Karena tidak taat dan malah menolak melawan Allah, kita semua adalah orang berdosa. Kita harus mengakui hal itu. Hal kamu masuk ke sorga dan hidup itu bukan dengan milik kamu. Tetapi hidup dengan kebenaran Allah. Maka iman disebut sebagai kebenaran Allah. Ada banyak orang yang unggul dan hebat di antara manusia. Meskipun ada banyak orang hebat, tetapi supaya hidup dengan kebenaran Allah. Para pengikut agama mempersembahkan korban dengan kesungguhan mereka. Mereka memberi korban dengan menumpuk kebenaran mereka. Tapi Allah berkata tidak ada orang benar. Upaya dan keyakinan manusia tidak ada artinya di hadapan Allah. Maka kita diperintahkan supaya maju di hadapan Allah dengan mengenakan kebenaran yang diutus Allah. Mereka begitu banyak mendengar khotbah, membaca Alkitab, tetapi tidak mengenal gambar kehendak Allah yang utuh. Yesus berkata, kamu jangan mencari makan apa. Memang soal makan itu juga penting. Allah sudah memberi matahari dan hujan untuk tubuh kita. Allah sudah menciptakan dan memberi matahari, hujan, dan cahaya. Soal makan itu penting. Ketika haus, soal minum apa, itu penting agar melepas dahaga. Hal pakaian penting. Apakah kamu susah karena tidak ada makanan? Penderitaan itu satu hari kesusahan. Apakah kamu menderita karena tidak ada minuman? Itu hanya satu hari kesusahan. Apakah kamu menderita karena tidak ada pakaian? Kamu akan malu hanya dalam satu hari. Tetapi kalau kamu tidak memiliki kebenaran sorga, kamu akan menderita dan terkutuk selama-lamanya. Yesus susah hati akan kita karena berusaha menghindari kesusahan sehari, tapi tidak untuk kesusahan yang kekal. Makan apa, minum apa, pakai apa, itu kesusahan untuk sehari. Demikian Yesus berfirman. Tetapi jika tidak memiliki kebenaran, itulah kutuk yang kekal. Kebinasaan kekal dan kematian kekal. Maka kita diajak agar mencari kebenaran sorga. Maka kenakanlah baju yang dijahit untuk kita. Maksudnya, terimalah kasih karunia yang dikirimkan Allah. Maka siapapun tubuh tidak boleh bangga di hadapan Allah. Bersandarlah kepada yang diutus Allah. Maka kita sedang menjalani kehidupan bergereja supaya kita bersandar pada kasih karunia dari Kristus yang diutus oleh Allah. Bagaimana kita bersandar pada kasih karunia yang diutus Allah? Sudah diperintahkan supaya kita bersandar kepada Dia yang dikasihi Allah. Maka hal kita tidak merindukan Dia yang diutus oleh Allah berarti
Kita tidak memiliki pengharapan akan hidup. Jika begitu, bagaimana? Semua orang sibuk dengan urusan, makan apa, minum apa, pakai apa. Istri atau anaknya makan apa, minum apa, pakai apa. Hal itu adalah kepentingan satu hari, tetapi kepentingan roh jiwa itu kekal. Jika seseorang mati pada hari itu adalah persoalan untuk hari itu. Tetapi masalah roh jiwa adalah yang kekal. Maka iman yang diberi oleh Allah dianggap sebagai yang benar. Oleh sebab itu kita diajak agar memiliki iman Allah. Ketika kita memiliki iman, itu bukan berarti dengan cara mengakui dengan mulut, aku percaya, aku percaya. Tetapi ada urutan memperoleh iman. Itu artinya, akuilah dirimu sebagai orang berdosa. 1 Yohanes 1 berkata, jika kamu tidak mengakui diri sebagai orang berdosa, tidak mungkin bergaul dengan Allah. Dari awal orang yang demikian tidak mungkin bergaul dengan Allah. Orang yang berpacaran tidak bisa bergaul dengan pacarnya jika dia membongkar semua rahasia. Maka kedua pihak menyembunyikan semua hal jelek dan berusaha untuk memperlihatkan yang bagus saja. Tetapi dengan Allah tidak boleh dengan cara seperti itu. Dengan Allah harus memperlihatkan semua apa yang ada di dalam diri kita. Tetapi seseorang memberitahukan semuanya kepada istri karena dia percaya Yesus. Jika demikian, perkawinan mereka akan menjadi berantakan. Bukan arti demikian. Dengan Allah harus memperlihatkan semua. Tetapi dengan pasangan saudara, sembunyikanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Dengan Allah tidak boleh ada yang disembunyikan. Akuilah dengan jujur, aku adalah orang berdosa. Pengakuan itu bukanlah suatu acara atau aksesoris di dalam kehidupan iman. Pengakuan itu adalah yang penuh dengan kesusahan hati dan hati yang remuk dan patah. Misalnya ketika anak saudara ikut ujian saringan universitas, namun gagal. Pada saat saudara tahu dia gagal, betapa besarnya dampak itu, lalu susah hati. Mungkin hampir mati rasanya, tapi hal itu adalah kesusahan sehari. Tetapi masalah dengan Allah itu kebinasaan kekal, neraka kekal. Ada yang berkata, sesudah mati bagaimana kita tahu kita ke neraka? Tetapi orang masuk ke neraka sesudah mati. Maka upah dosa adalah maut. Itu artinya Allah akan membinasakan kamu dengan pasti. Seperti Allah membinasakan iblis, Allah membinasakan, mematikan semua mereka yang telah masuk kepada iblis. Allah adil. Allah bekerja bukan dengan perasaan, tetapi dengan peraturan. Maka yang benar saja yang hidup. Maka orang berdosa mati dan orang benar saja hidup. Maka Allah mengutus kebenaran yang menghidupkan. Dan Allah menganggap iman saja yang benar. Dengan iman saja dapat hidup. Milikilah iman. Demikian firman-Nya. Apa itu iman? Pengakuan bahwa aku adalah orang berdosa. Maka waktu kita mengaku diri sebagai orang berdosa, harus dengan hati yang hancur. Keadaan kita sebagai orang berdosa betapa ngeri dan menggetarkan. Dan betapa menakutkan. Maka akuilah aku ini orang berdosa dengan gemetar dan hati yang hancur dan patah. Dengan hati yang gemetar, mengakui aku adalah orang berdosa. Jika mengatakan aku bukan orang berdosa, aku tidak membuat dosa, dia sama sekali tidak mungkin bergaul dengan Allah. Jika berkata aku tidak berbuat dosa, kebenaran tidak ada di dalamnya. Pasti ada banyak urusan yang penting dan doa itu penting, tetapi kita harus memperhitungkan apa yang dicari oleh Allah dahulu. Yaitu kita harus membawa hati yang hancur dan patah itu kepada Allah. Apa yang dicari oleh Allah? Ibadah. Memang ibadah penting.
Namun korban bakaran yang dicari oleh Allah adalah hati yang remuk dan patah. Allah tidak mencari korban bakaran. Saudara salah benar bila berpikir Allah berkenan sejumlah besar uang yang dibawa oleh orang berdosa. Allah mencari hati yang hancur dan patah. Dengan hati yang hancur, jika ia mengakui dosa dengan ketakutan dan gemetar, Allah akan mendengarkan dia. Jika Allah mendengarkan pertobatan demikian, hal-hal yang lain juga akan didengarkan dan dihiburkan. Allah menyediakan urutan seperti itu. Tetapi banyak orang penuh dengan kebenaran manusia. Tidak ada hati yang hancur dan patah. Jika demikian, kebenaran Allah tidak bisa berada di dalam hati mereka. Yang diutus oleh Allah itu menjadi sia-sia. Dia yang diutus oleh Allah dan mati di kayu salib, itu tidak boleh menjadi sia-sia. Kematiannya itu untuk memuaskan apa yang diperlukan oleh roh jiwa kita dengan 100%. Jalan roh jiwa kita hidup ialah hanya kematiannya. Maka roh jiwa kita memerlukan bukan hanya sebagian, tetapi semua kematiannya. Saya selalu bersuka cita dan bersyukur sejak saya menjadi orang Kristen hingga saat ini yang menuju garis akhir. Jika saya mengenal pertobatan puluhan tahun kemudian sejak saya menjadi orang Kristen, pasti tidak seperti sekarang ini. Tetapi mulai dari minggu pertama saya mendengar terus-menerus, bertobatlah, bertobatlah. Sehingga saya sendiri tidak tahu sampai mana harus bertobat dan gelisah. Akhirnya saya mengakui sambil gemetar, aku ini orang berdosa, aku ini orang berdosa. Demikian bergumul sekali dan akhirnya menerima kasih karunia. Maka kasih karunia yang berkelimpahan itu mengalir sampai saat ini. Kita semua harus melewati iman itu. Apakah kamu harus meminta sesuatu dengan segera? Memang doa itu harus segera. Doa yang dikehendaki Allah ialah dengan hati yang hancur dan patah. Memang apa yang kita perlukan selama hidup di dunia ini penting, tetapi Allah mencari hati yang hancur dahulu. Jika tidak mengakui diri sebagai orang berdosa, dan meminta sesuatu, Allah menutup telinganya. Yesaya 59 ayat 1-3 berkata, tangan Allah tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi dosa kita itu yang memisahkan kita dengan Allah. Maka kita harus mengakui dahulu, aku adalah orang berdosa. Pertobatan itu sesuatu yang memalukan di hadapan manusia, tetapi tidak di hadapan Allah. Jika tidak malu di hadapan Allah satu kali, kita mungkin tidak akan memperoleh kesempatan lagi. Maka pada waktu kita bisa bertobat, kita harus bertobat. Jika tidak akan datang lagi kesempatan itu. Saya selalu ingin berbicara kepada jemaat. Meskipun kita mati malam ini, kita harus mati di tengah kepenuhan kasih karunia. Ada orang sewaktu ia mulai kehidupan imannya, beberapa tahun ia penuh Roh Kudus, tetapi sesudahnya hilang kepenuhannya. Sehingga kasih karunia maupun iman hilang. Ini karena dia menjadi malas, maka menjadi seperti baju yang usang. Orang demikian tidak ada faedahnya, tetapi Allah mencari kita yang mengakui Allah pada saat terakhir. Tetapi jika seseorang hilang iman, roh-roh jahat dan najis menghalanginya, supaya ia jangan kembali kepada iman sesungguhnya.
Akhirnya dia capek dan tidak bisa menjadi penuh dengan Roh Kudus lagi. Demikian dia akan mengakhiri kehidupannya. Tetapi pada saat kita mati, kita harus seperti Stefanus atau Yesus, aku serahkan roh jiwaku ke dalam tangan Bapa. Kita harus mempersiapkan diri supaya jika kita meninggal dunia, pergi di saat paling penuh dengan Roh Kudus. Karena saya mengenal kebenaran, maka saya sering berkata, aku mau mati dengan keadaan seperti itu. Tetapi jemaat mengira, Pendeta Kim ingin mati. Itu bukan arti saya ingin mati. Tetapi saya mau mati seperti itu pada saat saya mati. Bukan artinya saya ingin mati tanpa kematian yang mulia. Kalau saya tidak memiliki kasih karunia dan iman, saya tidak mau mati. Saya mau mati ketika saya penuh dengan iman. Karena tidak ada kesempatan lagi saya kembali ke dunia. Maka selama saya diberikan kesempatan dari Allah di dunia ini, waktu saya bisa menerima kasih karunia tanpa batasan, saya harus menerima kasih karunia. Oleh sebab itu, kita harus berdoa sesuai kehendak Allah. Kita baca Mazmur 51 ayat 18 sampai 19 bersama-sama 2 kali. Apa itu hati Allah akan kita? Kita baca bersama. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sekali lagi, mulai. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran. Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Allah tidak menghina jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Ketika Yesus mengajar doa Bapa kami kepada kita, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Seperti aku mengampuni orang lain, ini bukan berarti kita membanggakan diri karena mengampuni dosa orang lain. Tetapi ampunilah dosaku seperti itu. Demikian kita harus mendapat pengampunan dosa. Saudara, dapatkanlah pengampunan dosa. Supaya mendapat pengampunan dosa, hadapilah Allah dengan hati yang hancur dan remuk. Jika orang tidak takut dengan dosa, sebenarnya dia bukan dengan hati yang hancur dan patah. Maka kita harus tahu dosa itu betapa ngeri dan menggetarkan. Waktu kita berdoa dengan suara keras, jangan berdoa secara formalitas, tetapi hadapilah Allah dengan hati yang patah. Orang berdosa itu bukan berarti dia akan mengering secara perlahan-lahan, tetapi akan dibunuh oleh Allah. Allah pasti akan mematikan kamu. Karena Allah bukan manusia, tidak berdusta dan tidak menyesal. Jika ia satu kali mengucapkan sesuatu, tidak lupa dan tidak mengabaikannya, tetapi tetap melaksanakannya. Maka kita harus ingat dia yang diutus untuk menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bertobatlah.
Kita masuk pokok doa tengah minggu. Kita berdoa supaya GBSI menjadi gereja yang menyukseskan ibadah hari Tuhan dan hari Rabu. Mari berdoa. Kita berdoa untuk gereja Berea dan orang Berea yang ada di seluruh dunia. Mari berdoa. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Kita berdoa untuk para pendeta GBSI dan keluarga. Mari berdoa. Kita berdoa bagi para diakon tabis dan keluarga. Mari berdoa. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berdoa untuk seluruh koordinator GBSI dan keluarga, seluruh penginjil dan keluarga. Mari berdoa.
Bapa. Tolonglah Bapa. Yesus tolonglah. Yesus tolonglah. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pengurus Sinode GBSI, Yayasan Berea Indonesia, Yayasan Sukacita Kudus Indonesia, seluruh departemen GBSI, studio, sekretariat, kebendaharaan, penginjilan, sekolah minggu, muda-mudi, pernikahan, pasutri, kematian, ibadah, paduan suara, laskar, kafe, komsel, penjara. Mari berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Kita berdoa untuk pembangunan 100 cabang yang menyukseskan ibadah di Indonesia dan Korea. Mari berdoa. Yesus, tolonglah. Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan dan perizinan GBSI Kupang, GBSI Cirebon, GBSI Surabaya Citra, STT Berea, dan penyediaan tanah dan pengurusan izin, GBSI Pusat dan cabang-cabang. Mari berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk perintisan GBSI di daerah-daerah dan persiapan
pendirian STT dan program Sekolah Penginjilan. Mari berdoa. Kita berdoa untuk seminar dan misi penginjilan GBSI Pusat dan cabang-cabang dan IBG ulang tahun 30 tahun GBSI 2026 dan program menyelamatkan 1 jiwa. Mari berdoa. Yesus! Yesus! Supaya seluruh jemaat bersungguh-sungguh Bapa dengan tuntunan Roh Kudus Bapa dengan boleh mentaati perintah Tuhan untuk membawa 1 jiwa supaya dipersembahkan dalam negeri Tuhan. Tolonglah Bapa, tolonglah Tuhan. Yesus tolonglah, Yesus tolonglah, Yesus tolonglah, Yesus tolonglah, Yesus.
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk GBSI Pusat Karawaci dan cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Bandung, GBSI Cikupa, dan GBSI Bekasi. Mari berdoa. Yesus, tolonglah kami berdoa, kami berdoa untuk pertumbuhan GBSI Pusat Karawaci di Bandung, di Bekasi, di Cikupa juga Tuhan. Tolong Tuhan, Tuhan, untuk ada pertumbuhan jiwa-jiwa, baru Tuhan. Tolonglah Tuhan. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, Yesus, tolonglah. Yesus, 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 tolonglah. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Jakarta Barat, GBSI Cibinong, GBSI Surabaya Citra, dan Surabaya Araya. Mari berdoa.
Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Malang, GBSI Kupang, GBSI Soe, dan GBSI Makassar. Mari berdoa. Kita berdoa untuk cabang GBSI Cirebon, GBSI Bangka, GBSI Lombok, dan GBSI Bintaro. Mari berdoa. Yesus.
Kita berdoa untuk cabang GBSI Cikarang, GBSI Sumbawa, GBSI Bali, dan GBSI Kediri Pare. Mari berdoa. Yesus. Kita berdoa untuk cabang GBSI Jengger, GBSI Parepare, GBSI Kelapa Gading, dan GBSI Wonogiri. Mari berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Kalimantan Selatan dan Palangkaraya,
GBSI Simalungun, Sukadame, juga untuk GBSI Siantar, GBSI Jayapura Kerom. Mari berdoa. Kita berdoa untuk cabang GBSI Kaban Jahe, GBSI Tanah Toraja, GBSI Semarang, dan GBSI TKD Pemayungan Jambi. Mari berdoa. Kita berdoa untuk cabang GBSI
GBSI Bedugul, GBSI Manado, GBSI Seoul. Mari berdoa. Yesus, Yesus, Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh jemaat GBSI agar menang dari segala pencobaan iblis dan mendapat kesembuhan. Mari berdoa. Kita berdoa untuk negara Indonesia. Mari berdoa.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dukung doa untuk Ibu Yosefina, Ibu Imelda, Ibu Sri Dewi, Ibu Maria, Bapak Diakon Nurmadi, Bapak Kristanua, Bapak Hendrik, dan Gloria Kristi Elena. Mari berdoa. Yesus, Yesus, Yesus. Tolonglah Bapak, kami berdoa Bapak untuk kesembuhan, Bapak, Ibu Yosefina, Ibu Imelda, Ibu Maria, Ibu Sri Dewi. Bapak, tolonglah untuk Bapak Diakon Nurmadi, Bapak Kristen juga Bapak, berilah kesembuhan Bapak, Bapak Hendrik juga Bapak, tolonglah Bapak, Engkau menentukan yang terbaik bagi beliau Bapak, juga untuk Gloria, anak Gloria, istri Gloria Kristi Elena. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan menyerah, Dia kemenangan.
Bapa, kami sungguh mengucap syukur malam ini kami boleh menyukseskan ibadah. Biarlah ibadah ini sungguh untuk mempermuliakan nama Yesus saja Bapa. Bapa, sebentar kami pulang, biarlah para malaikat-Mu menyertai kami masing-masing Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.